Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya, kita bincang-bincang konsep employee engagement dan manajemen talenta ASN. Employee engagement ini komitmen intelektual dan emosional tertinggi bagi seorang individu atau pegawai untuk meraih prestasi terbaik bagi organisasinya. Pegawai yang memiliki komitmen intelektual dan emosional untuk berprestasi tinggi ini dinamakan engaged employee, pegawai yang engaged. Sangat penting, pegawai yang engaged rata-rata memiliki kinerja tinggi. Semakin banyak individu atau pegawai yang engaged dalam sebuah organisasi, maka akan semakin tinggi kinerja organisasinya. Itu pasti. Posisi engagement dalam manajemen talenta sangat terkait dan saling mendukung. Permen-Pan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ini kan menjaring talenta-talenta terbaik untuk diproyeksikan menjadi future leaders, untuk mengisi posisi-posisi strategis yang nanti diharapkan talenta yang ditempatkan di sana menjadi pondok kinerja. Nah, semakin banyak pegawai atau individu yang engage di lembaga-lembaga pemerintahan, semakin mudah mendapatkan talenta-talenta ini. Sebaliknya juga dalam tahapan akuisisi, dalam 5 tahapan manajemen talenta: akuisisi, pengembangan, kemudian retensi, penempatan, lalu pemantauan. Dalam tahapan akuisisi bisa saja memakai instrumen engagement test. Bagaimana caranya? Cukup sederhana, mengisi atau menjawab form yang diperuntukkan untuk menguji seberapa engage talenta ini. Hasilnya nanti akan ada 3: purely engaged, partially engaged, dan disengaged. Purely engaged mean seorang pegawai yang mau mengeluarkan seluruh resource yang dimiliki, daya upaya untuk berprestasi tinggi bagi organisasinya. Sedang partially engaged ya standar, dia bekerja dengan baik, dia bisa menyelesaikan tanggung jawab, tapi itu saja, tidak lebih. Sementara disengaged, ini yang berbahaya. Dia menyabotase kemajuan. Pemimpinnya mengayuh ke depan, dia mengayuh ke belakang. Nah, talenta-talenta yang telah terjaring dalam tahapan akuisisi, bagian terbukti purely engaged bisa diteruskan untuk masuk dalam kotak manajemen talenta untuk mengikuti tahapan selanjutnya, pengembangan, lalu kemudian penempatan. Cara menginfluence pengelola untuk menginternalisasi employee engagement. Paling pokok, memahamkan dulu bahwa semakin banyak individu atau pegawai yang engage, maka kinerja organisasi, kinerja lembaga akan semakin tinggi. Sama seperti telah disampaikan sebelumnya. Best practice-nya di kami di Balmon Surabaya dengan modal tim 97% pegawai purely engaged, seluruh kinerja, seluruh target dapat dicapai beyond expectation. Bahkan di tengah pandemi, kita tetap bisa produktif karena memang tim-timnya engage semua, memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan tugas, tentu dengan protokol kesehatan. Dalam forum Rebuilding the World from COVID-19 kemarin yang saya ikuti, ada 7 menlu yang hadir dan 67-an speaker dan pakar-pakar global. Apa yang dikatakan di sana? Untuk mempercepat pemulihan dunia dari krisis COVID-19 ini, mari semua please stay engaged. Yang dokter engage, yang tenaga kesehatan engage, epidemiolog engage, pemerintah engage, masyarakat engage. Artinya apa? Semakin engage semua komunitas, semakin mempercepat laju pemulihan ekonomi. Begitupun dengan organisasi, semakin engage individunya, semakin engage pegawainya, semakin
luar biasa kinerja organisasinya. Tips dan trik, saya ingin mengatakan begini, membangun organisasi yang individu atau pegawainya purely engaged itu tidak bisa instan. Butuh ketelatenan, proses panjang. Setidaknya memahami dulu 3 klaster penggeraknya. Ada organisasi, ada manajemen dan kepemimpinan, serta working life. Organisasi ini memastikan bahwa manajemen mendorong seluruh timnya untuk terus maju, terus berkembang lebih baik. Pada aspek kepemimpinan dan manajemen, manajer, senior leader, dia harus memiliki konsistensi mentoring yang sungguh-sungguh, tidak terputus, untuk mendorong timnya terus memperbaiki dan mengupgrade diri, mengupgrade kinerja, memiliki teknik komunikasi dan feedback yang tepat. Lalu pada aspek working life, memahamkan bahwa seluruh pegawai berharga, melibatkan dalam pengambilan keputusan strategis. Iya, menciptakan kehidupan dan situasi yang seimbang. Selaku profesional dan juga personal, pegawai kan selain bekerja juga memiliki keluarga di rumah, mengatur di situ. Nah, jika 3 klaster ini sudah dipahami, tinggal internalisasi dalam forum-forum yang bisa dimanfaatkan, bisa forum apel pagi, rapat reguler, momen olahraga, atau momen apa saja yang memungkinkan tim berinteraksi. Ada 5 aktivitas kunci. 5 aktivitas kunci untuk membangun engagement. Mendorong tim untuk selalu bisa beradaptasi dengan perubahan. Membangun integritas, membangun kultur saling memahami, dan mengubah mindset menjadi pemimpin, minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Orang yang engage, dia tidak perlu ditunjukkan harus melakukan apa, dia tahu bagaimana melakukan tugasnya sehari-hari secara mandiri, tetapi menyesuaikan dengan kebijakan. Iya, lalu kemudian membangun trust, kredibilitas, respect, understanding, saling memahami satu sama lain. Itu saya rasa bincang-bincang kita sore ini semoga bermanfaat. Saya Hamzah. Go make your team purely engaged. Wassalamualaikum.